المؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi amin. Faslun. Al-muhrimu law tatayyaba aw iddahana nasiyan li ihramihi aw jahilan bitaharrumi lam yajib alaihi kafaratun inda Syafi'i. Wa qala Abu Hanifata wa Malikun yatajibu walau labisa qamisan nasiyan thumma dzakara naza'ahu min qabli naza'ahu min qablu lam yajib alaihi kafaratun inda Syafi'i. Walau labisa qamisan nasiyan thumma dzakara naza'ahu min qibali ra'sihi bil ittifaqi. Wa qala ba'du syafi'iyyatu wa qala ba'du syafi'iyyati yashukkuhu syakkan walau halaqa sya'ra aw faqala madhufra nasiyan aw jahilan fala fidyata illa ala qawli Syafi'i wa huwa ar-rajihu wa in qatala saydan nasiyan aw jahilan wajabatil fidyatu bil ittifaqi wa in jama'a nasiyan aw jahilan lazimahul kafaratu illa fi qawlin lisyafi'i fa innahu la yalzamu
wala yufsidu hajjahu wala yafsudu hajjuhu wa huwa rajihu. Ini satu fasal al-muhrim, bermula orang yang berihram. Lau tatayyaba, jikalau dia berminyak wangi, atau jikalau dia memakai minyak wangi. Awid dahana, atau dia memakai minyak. Nasian, dalam keadaan lupa bagi ihramnya, atau tidak tahu dengan berihramnya, atau tidak tahu bitaharrumi, dengan keharamannya, niscaya tidak wajib atasnya membayar kafarat. Pada pendapat Imam Syafi'i, dan berkata Abu Hanifah, dan berkata Malik, tajibu, wajib membayar kafarat. Walau labisa qamisan, jikalau dia memakai gamis. Nasian, dalam keadaan lupa. Tsumma dzakara, kemudian dia ingat. Naza'ahu, niscaya dia melepaskan akan gamisnya itu. Min kibalir ra'si, dari arah kepalanya. Min kibari ra'sihi, dari arah kepalanya. Bil ittifaqi, dengan kemufakatan ulama. Wa qala ba'du syafi'iyati, dan berkata sebagian ulama madhab Syafi'i, yasukkuhu syakkan, dia membelah akan satu belahan. Walau halaqa, dan jikalau dia mencukur rambut. Au qalamal dhufra, memotong kuku. Nasian, dalam keadaan lupa. Au jahilan, atau jahil, yakni tidak tahu keharamannya. Fala fidyata, niscaya tidak wajib fidyah. Wa illa, jika tidak seperti itu, yakni dengan sengaja. Ala qaulil Syafi'i, dan atas perkataan Imam Syafi'i, dan itulah yang rajih, yang kuat. Wa in qatala saydan, jikalau dia membunuh binatang buruan. Nasian, dalam keadaan lupa. Au jahilan, atau jahil, yakni tidak tahu hukum haramnya. Wajabatil fidyatu, niscaya wajib membayar fidyah. Bil ittifaqi, dengan ittifaq, dengan kesepakatan ulama. Wa in jama'a nasiyan, dan jika dia melakukan jima, dia melakukan persetubuhan. Nasiyan, dalam keadaan lupa. Au jahilan, atau dalam keadaan jahil, tidak tahu hukumnya.
lazimahul kafaratu, mewajibkan dia kafarat. Wa illa, jika tidak, fi qauli Syafi'i, wa illa, jika tidak, pada perkataan Imam Syafi'i, fa innahu la yalzamuhu, tidak melazimkan, mewajibkan dia fidyah. Wala yafsudu hajjuhu, dan tidak rusak hajinya. Wa huwa rajih, itulah kaul yang rajih, kaul yang kuat. Bacaan kita adalah mengenai orang-orang ihram melakukan apa yang haram di dalam ihram, seperti pakai minyak wangi, pakai minyak rambut kepala dan lainnya. Apakah kena kafarat? Di sini ada beberapa pendapat. Al-muhrim, orang yang ihram, jika dia pakai minyak wangi, awid dahana, atau memakai minyak, tapi nasian, hal keadaan lupa, nggak sengaja pakainya, au jahilan, atau dalam keadaan dia nggak tahu hukumnya, haramnya dia nggak tahu. Maka apa yang dikatakan oleh lam yajib alaihi kafaratun. Jadi kalau pakai minyak wangi, pakai minyak rambut kepala dalam keadaan lupa atau nggak tahu hukum, itu adalah tidak wajib bayar kafarat pada pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kalau orang lupa pakai minyak wangi, nggak tahu hukum pakai minyak wangi, dia pakai lagi ihram, nggak kena kafarat. Indah Syafi'i, pada pendapat Imam Syafi'i. Tapi berbeda dengan Abu Hanifah. Wa qala Abu Hanifah wa Malikun. Berkata Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, tajibu, wajib kafarat. Ini namanya musyaddad. Jadi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi mengatakan biar lupa, kalau pakai minyak wangi adalah wajib kafarat. Kalau Imam Syafi'i kalau lupa, nggak tahu hukum, nggak kena kafarat. Tapi kalau Imam Malik dan Hanafi mengatakan walaupun lupa, nggak tahu hukum, tetap kena kafarat. Masalah kedua, walau labisa qamisan, kalau dia ini lagi ihram pakai gamis, nasian, lupa ihram, dia pakai gamis karena dia lupa lagi ihram. Summa dzakar, kemudian ingat habis dia pakai, dalam keadaan lupa lagi ihram, udah pakai baru ingat lagi ihram. Ini naza'ahu, mencabutnya, melepaskannya gamis itu, min kibali ra'sihi, dari arah kepala. Jadi bukanya dari kepala. Itu bil ittifaqi, ittifaq ulama. Jadi kalau pakai gamis lupa, buru-buru buka dari arah kepala. Itu ittifaq ulama. Qala ba'du Syafi'iyah, berkata sebagian ulama Syafi'i, bukan dari kepala, ya syukkuhu syaqqan,
dibelah, digunting tengahnya. Udah digunting, baru lepas. Dibelah kayak baju. Nah, jadi ittifaq ulama kalau lupa pakai gamis buka dari arah kepala, cabut. Dan sebagian ulama Syafi'i mengatakan digunting di tengah. Ini udah belah baru dibuka. Itu masalah kedua. Pakai gamis lupa dibuka dari arah kepala, tapi sebagian mengatakan dibuka dengan digunting di tengah, dipecah di tengah. Masalah ketiga, walau halaqa sya'ra aw qallama dhufra. Dan jikalau dia mencukur rambut atau memotong kuku nasian dalam keadaan lupa au jahilan atau tidak tahu hukum haramnya, fala fidyata, maka tidak wajib fidyah. Jadi kalau dia cukur rambut lupa lagi ihram, potong kuku lupa lagi ihram, itu nggak wajib fidyah. Illa kecuali ala qauli Syafi'i, kecuali atas kaul Imam Syafi'i tetap wajib fidyah biar lupa. Potong kuku, cukur rambut biar lupa tetap kena fidyah. Kaul bagi Imam Syafi'i, wa huwa rajih, itulah kaul yang kuat. Jadi kalau potong kuku, potong rambut biar lupa tetap kena dam. Ini masalah ketiga. Masalah keempat, wa in qatala saydan nasiyan, dan jika dia membunuh binatang buruan, lagi ihram ketemu binatang buruan dibunuh, tapi nasian dalam keadaan lupa, atau jahilan atau dalam keadaan jahil tidak tahu hukum haramnya, wajabat al fidyatu bil ittifaq, wajib fidyah ijma ulama. Jadi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau orang bunuh binatang buruan walaupun lupa tetap kena dam. Ya, wajib membayar dam walaupun lupa. Ya. Masalah kelima, wa in jama'a nasiyan au jahilan lazimahul kafaratu. Jika dia melakukan hubungan suami istri berjima lagi ihram tapi nasian lupa au jahilan atau tidak tahu hukum haramnya, tetap lazimahul kafaratu, wajib kafarat juga. Jadi kalau dia lagi ihram jima walaupun lupa bayar kafarat. Nah, kecuali fi qaulin Syafi'i, dan satu qaul Imam Syafi'i enggak wajib kafarat kalau lupa. Qaul yang lain mengatakan kafarat. Imam Syafi'i satu qaul mengatakan enggak wajib kafarat. Kenapa? Fa innahu la yalzamuhu. Maka bahwasanya orang yang melakukan jima dengan lupa lagi ihram itu tidak mewajibkan akan dia kafarat. Wala yafsudu hajjuhu, dan tidak rusak hajinya, enggak batal hajinya. Dia lagi ihram jima karena lupa, enggak kena kafarat dan enggak batal menurut Imam Syafi'i. Wa huwa rajih, itulah yang kuat. Jadi kalau lupa enggak kena kafarat. Nah, inilah beberapa masalah yang dikhilafkan bagi orang yang berhaji melanggar larangan.
faslun wa yajuzu lil muhrimi halqu sya'ril halali wa qalmi dhafrihi wala syai'a alaihi inda salasati. Wa qala Abu Hanifah la yajuzu dzalik wa alaihi shadaqatun wa yajuzu lil muhrimi ay yaghtasila bisidri wal khatmi. Wa qala Abu Hanifah la yajuzu wa talzamuhu fidyatu fa idza hasala ala badanihi wasakhun jaza lahu izalatuhu. Wa qala Malikun yalzamuhu bidzalika shadaqatun wa yukrahu lil muhrimi al iktihalu bil ithmidi aw bil uthmudi. Wa qala innal musabbaba innal inna sababa bil man'i wala syai'a fil qasdi wal hijamati wala syai'a bil fasdi wal hijamati. Qala Malikun fihi as-sadaqatu. Ini satu pasal diharamkan bagi orang yang ihram mencukur rambut yang halal. Jadi orang ihram dilarang cukur rambut yang halal, artinya rambut yang bukan tahallul. Ya, nggak boleh cukur rambut. Wa qalmu dhafrihi, juga nggak boleh dia memotong kukunya. Wala syai'a alaihi inda thalatha. Nah, kalau dia cukur rambut, potong kuku, itu tidak sesuatu kewajiban atasnya pada pendapat yang ketiga. Jadi pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau orang cukur rambut dan potong kuku nggak wajib bayar apa-apa. Tapi kalau Abu Hanifah la yajuz, nggak boleh. Dzalika yang demikian. Walaihi shadaqatun, dan wajib atasnya sedekah bayar fidyah. Kalau dia ihram potong kuku, potong rambut, wajib fidyah. Wa yajuzu, dan boleh bagi orang ihram ayyagtasila bisidri. Orang ihram boleh mandi dengan daun sidir dan daun khatma, itu daun yang buat bersihin kotoran. Nah, boleh pakai daun sidir, boleh pakai daun khatma. Tapi kalau Abu Hanifah la yajuz, nggak boleh. Jadi mandi air aja, nggak pakai daun sidir, nggak pakai khatma. Menurut Imam Hanafi, kalau tiga imam mengatakan boleh, tapi Imam Hanafi nggak boleh. Wa yalzamu shadaqatu. Nah, kalau dia mandi pakai daun sidir, mandi pakai daun khatma, itu adalah kena dam kata Imam Hanafi. Tapi kalau tiga imam nggak kena dam. Wa idza hasala ala badanihi, dan apabila terjadi atas badannya waskhun, kotoran, jazalahu izalatuhu, boleh menghilangkannya. Lagi ihram badan kita kotor,
ada kotoran, boleh kita hilangin kotoran itu. Ya. Wa qala Malik yalzamu bidzalika shadaqatun. Dan berkata Imam Malik melazimkan kalau dia bersihkan kotoran di badan dam. Ya berarti kotoran jangan dibersihin kalau Malik. Kalau dibersihin kena dam. Yang namanya wasakhun ini kotoran yang gak najis. Ya. Kalau kotoran yang najis tentu wajib bersihin kalau mau sholat. Ini wasakh kotoran yang tidak najis. Nah kalau tiga imam mengatakan boleh bersihin kotoran dari badan orang yang sedang ihram, Malik mengatakan tidak boleh. Wa yukrahu lil muhrimi al-iktihalu, dan dimakruhkan orang yang ihram memakai sifat mata bil ismidi bil usmudi, dengan batu sifat mata yang hitam. Batu yang suka dibawa dari Arab, ditumbuk halus, itu makruh kalau lagi ihram pakai sifat mata. Ya waqala, dan berkata Ibnul Musayyab, kata Ibnul Musayyab, bil man'i, dilarang pakai sifat mata. Misalnya nggak boleh pakai sifat mata lagi. Wala syai'a, dan tidak kena sesuatu pun di dalam. Dan dilarang, berkata Ibnu Musayyab, ini masalah lain, dilarang dan tidak sesuatu pada fasdi, keluarin darah kotor, wal hijamati, sanggrah, berbekam, keluarin darah kotor. Ya. Jadi kalau saya mengatakan kalau orang lagi ihram keluarin darah kotor, bekam, sanggrah, itu tidak kena apa-apa. Tapi waqala Malik fihi as-sadaqatu, kata Malik kena dam. Lagi ihram nggak boleh keluarin darah kotor. Ya. Nah ini beberapa hal yang dihilafkan dalam haji. Nah, karena itu kita jaga kalau sedang haji atau ihram umroh dari hal-hal yang menyalahi. Wallahu a'lam. Babu ma yajibu bimahdhuratil ihram. Nanti apa yang wajib damnya kalau kita melanggar larangan ihram. Nanti disebutkan dam-damnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kafarat yang jima tadi kafaratnya apa, Pak? Kalau kata kafarat yang jima tadi. Kafaratnya ada yang bilang onta. Onta. Kalau belum tahallul onta, dan hajinya batal. Kalau belum tahallul awal, kalau kafaratnya onta dan haji batal. Kalau udah tahallul awal, tinggal tahallul tsani, itu nggak batal hajinya, kafaratnya kambing. Tinggal udah tahallul apa belum? Udah.